Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau 4 sektor ialah suatu model ekonomi yang membedakan pelaku kegiatan ekonomi kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Jadi, siapa saja pelaku perekonomian terbuka? Yang pertama, ada rumah tangga atau sering disebut dengan RTK. Yang kedua, ada perusahaan atau sering disebut dengan RTP. Yang ketiga, ada pemerintah. Dan yang keempat, ada sektor luar negeri. Itu mencakup ekspor dan impor. Berikut ini kita akan membahas tentang aliran pendapatan perekonomian terbuka. Nah, kita bisa lihat itu ada gambar aliran pendapatan perekonomian terbuka. Yang pertama, rumah tangga, ialah terdiri dari individu-individu homogen. Nah, hubungan rumah tangga dengan perusahaan ialah yang pertama, rumah tangga memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua, mendapatkan penghasilan berupa upah, gaji, dan sewa. Yang ketiga, melakukan pembelian barang dan jasa untuk dikonsumsi. Hubungan rumah tangga dengan pemerintah. 1. Mendapatkan penghasilan berupa gaji, bunga, dan lain-lain. 2. Menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Hubungan rumah tangga dengan luar negeri. Mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan ialah gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga ialah yang pertama, menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua, memberikan penghasilan kepada rumah tangga. Hubungan perusahaan dengan pemerintah ialah yang pertama, perusahaan menjual produk, barang, dan jasa. Yang kedua, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Hubungan perusahaan dengan luar negeri ialah perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah ialah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga ialah yang pertama, pemerintah menerima setoran pajak. Hubungan pemerintah dengan perusahaan, pemerintah mendapat setoran pajak, pemerintah memberi produk perusahaan menggunakan dana anggaran belanja. Hubungan pemerintah dengan luar negeri ialah pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari dunia internasional. Yang keempat, luar negeri. Luar negeri ialah menciptakan terjadinya arus barang dan jasa serta faktor produksi. Hubungan luar negeri dengan rumah tangga ialah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga. Hubungan luar negeri dengan perusahaan ialah dari luar negeri mengekspor produknya ke perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang pertama, faktor yang menentukan ekspor. Kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Maksudnya, mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Jadi, faktor-faktor penentu ekspor sebagai berikut. Yang pertama, mutu atau kualitas dari sebuah barang. Yang kedua, harga barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat. Yang keempat, barang spesial. Yang kelima, permintaan akan barang. Dan yang terakhir, teknologi. Fungsi ekspor ialah suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara ekspor dan pendapatan nasional. Fungsi ekspor bentuknya horizontal. Ciri-cirinya ini disebabkan karena ekspor adalah pengeluaran otonomi, yaitu tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Yang kedua, faktor yang menentukan impor. Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat atau negara. Fungsi impor ialah suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan di antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke arah atas kanan,
karena sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impornya. Berikut kita akan membahas tentang keseimbangan pendapatan nasional. Dalam hal syarat keseimbangan perekonomian terbuka, bagian ini juga menerangkan dua hal, yaitu yang pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan. Yang kedua, suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana, pertama, penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari golongan barang, pertama, yang diproduksi di dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, yang kedua, yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Persamaannya, AS sama dengan Y plus M. Aturan pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri atau CDN, yang kedua, investasi swasta, yang ketiga, pengeluaran pemerintah, yang keempat, ekspor, yang kelima, impor. Dengan persamaan, AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Dalam setiap perekonomian 2 sektor, 3 sektor, ataupun 4 sektor, keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat atau AS sama dengan pengeluaran agregat atau AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai apabila Y tambah M sama dengan C tambah I tambah G tambah X, atau Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M. Yang kedua, suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran keseimbangan pendapatan nasional, perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan sebagai berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Uraian berikut menerangkan mengapa kesamaan tersebut perlu dicapai untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka. Persamaannya, YD sama dengan Y kurang pajak perusahaan kurang pajak individu, atau singkatnya YD sama dengan Y kurang T. Pendapatan disposable tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor. Dalam persamaannya, C sama dengan CDN tambah M. Yang kedua, untuk ditabung, yaitu sebanyak S. Berdasarkan kepada 1 dan 2, maka YD sama dengan C tambah S. Oleh karena YD sama dengan Y kurang T, maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut. Y kurang T sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan C tambah S tambah T. Uraian mengenai keseimbangan mengikut pendekatan penawaran agregat kurang pengeluaran agregat menunjukkan bahwa keseimbangan dicapai apabila Y sama dengan plus I plus G plus X kurang M. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka yang mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan sebagai berikut. C plus I plus G plus X kurang M sama dengan C plus S plus T, atau I plus G plus M sama dengan S plus T plus M. Nah, sekarang
ada grafik suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka. Misalnya, bentuk grafik suntikan bocoran dalam perekonomian terbuka seperti ini. Biasanya kalau ada di dalam soal, kalian menemukan grafik seperti ini, berarti grafik ini termasuk grafik suntikan bocoran. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan apabila belum paham, maafkan saya karena saya juga masih belajar. See you.